Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. A very good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Yang terhormat PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Muhammad Taufik. Yang kami hormati Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Ibu Reni Susana. Honorable Country Director Indonesia of Tony Blair Institute for Global Change, Ms. Suhaila Fabia Hakim. Head of Partnership Digital Skills and Inclusion TBI Asia Pacific, Ms. Lindsay Strauss. Chief Partnerships Officer Apolitical, Ms. Puja Warrior Hamilton. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan kali ini, Ibu Astrid Dita, Head of Partnership Asia TBI Asia Pacific, Bapak Ray Frederick Jayadinata, Technology Venture Partner at Alpha JWC Venture and Program Director of Artificial Intelligence Institute for Progress. Yang kami hormati, Ibu Zahrina Zul Tamimi selaku moderator, para JPT di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, serta Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara ini baik secara luring maupun secara daring yang berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar dengan tema Artificial Intelligence in Southeast Asian Government and MOU Signing pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Tony Blair Institute for Global Change dan Apolitical. Distinguished guests, welcome to today's webinar and MOU Signing, co-organized by National Institute of Public Administration, Tony Blair Institute for Global Change and Apolitical. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, singing National Anthem Indonesia Raya, please arise. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Please be seated. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us warmly welcome Acting Chairman of NIPA to deliver his keynote speech. Bapak Muhammad Taufik, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, PUSES, dan kawan-kawan dari Lembaga Administrasi Negara. Yang saya hormati Head of Partnership Digital Skill and Inclusion, Ms. Lindsay Strauss from TBI APEC, yang saya hormati Chief Partnership Officer Political, Ms. Puja Warrior Hamilton, yang saya hormati Country Director Indonesia TBI, Bu Sohela Fabia Hakim, yang saya hormati para narasumber webinar pada siang hari ini, Mbak Astrid, Head of Partnership Asia TBI APEC, Pak Ray, ya dari Pak Ray Frederick dari Technology Venture Partner at Alpha, GWC Venture and Program Director of Artificial Intelligence Institute for Progress, Bapak Ibu peserta webinar, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, dan para pimpinan tinggi lembaga pelatihan dari Kementerian LPNK atau yang mewakili, serta para alumni pelatihan LAN, baik yang hadir langsung maupun yang dilakukan secara daring, serta hadir yang berbahagia. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa menghadiri acara penandatangan kerjasama dan webinar dengan tema AI and Southeast Asia Government. Penyelenggaraan acara ini dilaksanakan secara blended, ya, baik ada yang hadir secara klasikal maupun secara daring. Ada berapa orang ini yang secara daring, ya? More than 5,000, I think, ya. Expectedly, ya, ya, biasanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita terima kasih banyak. Thank you very much for colleague from TBI, Bu Sohela, thank you Ms. Lindsay, dan Mbak Astrid, Mbak Puja, Mbak, we call it Mbak Puja, Puja, ya, Mbak Puja, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, thank you very much for support for this program, and I think this is very promising in the time of AI transformation or digital transformation. Nowadays, digital transformation is one of government priority, especially a priority to support bureaucratic reform in Indonesia. And since at the time of President Jokowi, with the promulgation of President's decree on acceleration of digital transformation and integration of service platform, public service platform. So this is important that all civil servants have to master the technology, digital technology, AI technology. Dan diperkirakan ini campur-campur ya, jadi ada mix English Indonesia, English Indonesia. Jadi dengan transformasi digital ini kita akan perlu ada support dari para semua ASN tentunya, ya, karena when we talk about digital transformation, we talk not only technology but culture and also skill of the civil servant. Our president Jokowi, our former president Jokowi, mentioned that now the problem is when we talk about digital transformation, we face a lot of issues concerning the mental silo mentality. Yeah, every ministry or agency try to develop their own application. Ada sekitar 27.000 aplikasi, ya, 27
thousand of application that's standalone and it's not connected each other. So it complicated and getting public services more inaccessible for citizens. That's the problem when we talk about digital transformation, not supported by the transformation in mindset, culture, and also skill set. So digital transformation will going nowhere. Dan ini sangat penting ketika bicara bahwa pemerintah menetapkan bahwa transformasi digital ini akan menjadi enabling factor, ya, mendorong bangkitnya ekonomi digital. Ya, diperkirakan nanti ekonomi digital ini punya sumbangan 20% dari produk domestik bruto. 20% ini satu a quite huge amount because when in a time of 2045 when we will have product domestic bruto in about 75 thousand, ya, 75 ribu triliun, 75.000 triliun, ya. 20% dari itu angka yang sangat besar sekali, ya, dan kita punya potensi yang luar biasa karena dibanding negara-negara tetangga kita penetrasi digitalnya sangat cepat. Hampir 80% dari sekitar 270 juta lebih penduduk sudah bisa mengakses secara tadi digitally, ya. Nah, ini saya pikir merupakan sebuah potensi yang besar, tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci transformasi digital ini di sini masih ada di ASN. Karena ASN ini adalah dia sebagai policy maker, dia sebagai public servant melayani publik, ya, enabling factor yang sangat-sangat fundamental, sangat penting sekali ke depan, sehingga untuk mempersiapkan transformasi digital, ASN harus menguasai tadi skill digital, dan paling penting lagi adalah kesiapan mereka di dalam cara berpikir, mindset digital, ya, apa namanya, untuk tadi mendukung kemanfaatan dari program transformasi digital. Dan terima kasih banyak kepada di sini ada TBI dan kawan-kawan pijar IIP, ya, Artificial Intelligence Institute for Progress, ya, kawan-kawan yang sudah mendukung apa namanya program ini kan apolitical. Thank you very much. Program ini sangat penting untuk pembelajaran ke depan, mempersiapkan para pimpinan dan ASN yang siap nantinya untuk mendukung tadi percepatan transformasi digital. Ya, karena faktor human ini faktor yang paling fundamental menurut saya, karena tadi teknologi, ya, apa namanya digital atau AI tanpa dukungan tadi yang human factor tadi, ini tidak akan kemudian merubah apa-apa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita sering mendengar adanya doing digital dan becoming digital. Ya, dengan program ini kita harapkan kita menjadi becoming digital, orang apa namanya teknologi yang betul-betul bisa mengangkat derajat apa namanya dari kesejahteraan dari masyarakat, ya, layanan yang lebih manusiawi, layanan yang lebih efisien, lebih produktif untuk kita semuanya. Dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi ini thank you very much again for TBI, IIP, Pijar Foundation, dan ada lagi apolitical, dan tentunya kawan-kawan LAN, instansi-instansi pemerintah yang semua mendukung program ini. Kita harapkan program ini bisa memberikan fondasi yang penting nanti untuk penguatan kapasitas para ASN di era transformasi digital atau transformasi AI ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala niatan dan upaya baik kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda berikutnya adalah laporan kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dan Tony Blair Institute for Global Change. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now it is my pleasure to invite Head of Partnership, Digital Skills and Inclusions, Tony Blair Institute for Global Change to deliver her remarks. Ms. Lindsay Strauss, the floor is yours. Thank you, esteemed members of the Government of Indonesia, colleagues and guests, both welcoming and joining us today. I want to begin by extending my congratulations to President Prabowo and the new administration. This is a very exciting time to be back in Indonesia. History is being made. Indonesia is poised to transform into a developed nation by 2045, marking 100 years of its independence. This vision sets an ambitious target for all sectors of society, but particularly in government. Civil servants are the backbone of any country. And with 6.5 million civil servants anticipated to be working across the country in 2025, that's certainly the case here in Indonesia. Civil servants take on the important role of helping a nation function efficiently and in good service to all citizens. Our colleagues at LAN play an essential role in equipping civil servants with the knowledge and skills needed to make meaningful change happen. Today, countries around the world stand on the brink of many new possibilities with technological innovation, but also complex challenges. The president shared his commitment earlier this week to address such issues such as poverty and malnutrition by making Indonesia a self-sufficient country in food and energy. He also shared his excitement about the potential of digital and technology to address wicked problems such as these. And while technologies such as AI will not be the only answer, of course, they will be a transformative tool for civil servants to deliver faster, cheaper, and with greater impact. We already see AI helping governments operate in new ways around the world. It can help make bureaucratic processes faster and more efficient, freeing up resources and time for officials to focus on the tasks that really matter. But beyond that, AI can significantly improve citizen outcomes in areas such as public service delivery, education, healthcare, and climate action. Imagine in Indonesia where citizens have faster access to suitable healthcare, where climate predictions are more accurate, where nutritious meals are available to all, and where government services are delivered seamlessly. This is a future that can be powered by high-quality data and AI if it's adopted and regulated in a responsible and innovative way. As one of Southeast Asia's largest economies, Indonesia has a unique opportunity to lead the region in digital and AI innovation. Across the 40+ countries we work with at TBI, we've seen that good leadership and delivery is key to unlocking the full potential of digital transformation. We're here today to ensure that everyone in government has the capabilities, vision, and tools to achieve this future. And this requires a whole-of-government transformation, from providing leaders with the insights and peer group to build a more experimental digital culture and make big data-driven bets, to providing frontline workers with the capabilities to execute efficiently and in a citizen-centric way. We are proud to partner with you to take the first step in making this happen. At TBI, our partnerships team works with organizations that are leading the conversation on digital and AI, acting as a bridge to connect technology and innovation with the national agenda in service of the broader population. We are committed to working with you all to accelerate a lasting culture change in government that helps leaders develop strategies, policies, and delivery interventions which can be accelerated with the power of technology. We're not just here to deliver training, but to act as long-term partners, helping Indonesia meet its digitally enabled development goals. We're thrilled to partner with LAN and with Apolitical on this journey into using and regulating AI for public benefit. This partnership reflects our shared belief in the power of AI to not only improve government efficiency, but to create a more equitable and prosperous future for all Indonesians. With a widely distributed civil service,
high-quality online learning is critical to building public sector skills at scale and supporting AI champions to lead confidently across the country. Apolitical is the world's largest online learning community for public servants, and we hope that together we can transform how governments learn and grow in the age of AI. Through this partnership, you can expect to see innovative programs, knowledge-sharing initiatives, and practical tools designed to help civil servants leverage AI. Together, we'll explore how AI can be used not just for regulation, but to actively support and enhance the services that matter most to citizens' livelihood. Through the partnership that we are announcing today, we will provide fully funded access to online courses, events, communities of practice, and leadership briefings on AI to over 1,000 government staff to start. This online government AI campus will provide both a global outlook and access, while being tailored to Indonesia's unique governing context. With new ministries and roadmaps being put into place at this very moment, it's never been more important to work together across teams and sectors to develop shared goals. With new leadership, a commitment to innovation, and the power of partnership, we are confident that the goals of a transformed Indonesia by 2045 are within reach. And so in closing, allow me to reiterate our key message on collaboration today in Bahasa Indonesia. I'll need my notes for this one. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. United we are strong, divided we fall. Terima kasih, and I look forward to what we can accomplish together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now our pleasure to invite Chief Partnership Officer of Apolitical, who will share some thoughts and insights about Apolitical's vision for AI capacity building in government. Ladies and gentlemen, please join us in giving a warm welcome to Ms. Pooja Warrior Hamilton, please. I'm definitely regretting not using AI to have done this whole speech in Bahasa. Lessons for next time. But thank you so much for having me here today. My name is Pooja Warrior Hamilton, and I'm the Chief Partnerships Officer at Apolitical. Now, all of you may not be familiar with Apolitical, so we are the world's largest community for government, and we are used by 250,000 public servants from 160 countries to use our platform to find and share best practices with their peers and to gain new skills on topics from climate to AI and more. Now, all of us have heard great number of staggering figures on what AI can do for government. And I'm sure you're hearing and reading about this all the time. I'll give you one example. In 2019, OECD estimated that about 30% of a public servant's time is spent on administrative tasks, documenting information, data entry, and so on. In 2023, BCG estimated that with the use of AI in the public sector, not only would it have an impact on that 30%, so freeing up more of public servants' time, but it could potentially result in productivity gains for up to $1.75 trillion per year. But the trillion-dollar question is, are governments ready to make the most of this technology? There is absolutely no doubt that the uptake of AI has been the fastest in the public sector compared to any other technology. In a recent survey we did, we found that about 60% of public servants around the world are already using AI in their day-to-day work. But only 35% of them
have received any official guidance from their governments, and only 15% have received any official training from their governments. What this indicates is that individuals are racing to embrace this new technology, but governments as institutions are still slow to make a very strategic investment in their workforce when it comes to AI. This is why we launched the Government AI Campus, to be able to equip governments to be better regulators, better buyers, and better users of AI. Our aim, with the support of Google.org and the Rockefeller Foundation, is to be able to train 1 million public servants in the next 2 years. I'm really excited to be here to partner with LAN and TBI to prepare Indonesian public servants to lead in the age of AI. As Lindsay mentioned, the training will be focused on equipping leaders to make better decisions when it comes to AI, training practitioners to be able to design policy solutions, whether it's public service delivery or climate challenges and so on, but also provide fundamental training on using AI in day-to-day jobs. The training will include online courses with institutions like Stanford Online, virtual events led by experts, curated briefings for leaders, communities of practice, everything in Bahasa and everything curated and designed for the Indonesian context, because that is very, very, very important, because the use of AI is very different depending on which country you go to. Now, I started out by saying that AI holds the promise of transforming governments to better serve people and the planet. To do this, any government needs 3 things: a clear strategy, an investment in your workforce, and a strong governance. LAN, under Pak Taufik's leadership, has demonstrated all 3, and we are really honored to be here to support your vision to achieve that. Thank you so much. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman. Ladies and gentlemen, now we have arrived to the pinnacle of our ceremony, the signing of the Memorandum of Understanding. We would like to warmly invite to the signing table Honorable Bapak Muhammad Taufik, Acting Chairman of NIPA, Ms. Suhaila Fabia Hakim, Country Director Indonesia of Tony Blair Institute for Global Change, and Ms. Pooja Warrior Hamilton, Chief Partnerships Officer of Apolitical. For the first signing, we would like to invite Ms. Suhaila Fabia Hakim, Country Director Indonesia of Tony Blair Institute for Global Change, to do the signing. Next, we would like to invite Ms. Pooja Warrior Hamilton, Chief Partnership Officer of Apolitical, to do the signing. Next, we would like to kindly invite the Honorable Bapak Muhammad Taufik to do the signing. Dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata. Mohon maaf, kita berfoto terlebih dahulu sambil memegang dokumen MOU. Baik, kita lanjutkan dengan pertukaran cindera mata. Proceed by token of appreciation exchange and photo taking session.
terima kasih kepada Bapak Taufik. Kami mohon untuk tetap berada di depan. And to Miss Suhaila Fabia and also Miss Puja, we would like to kindly return to your seats. Kepada Bapak Taufik kami mohon untuk bisa menyerahkan cendera mata kepada dua narasumber kita hari ini. Untuk itu kami mengundang Ibu Astrid Dita dan Bapak Ray Frederick untuk bisa ke depan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan kita akan melanjutkan dengan foto sesi bersama terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan dengan webinar kita hari ini. Dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk berdiri di tempat. Foto akan diambil dari atas panggung. Satu, dua, tiga. Boleh? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Angkat. Lintas. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi paparan dan juga diskusi. Untuk itu dengan hormat kami mengundang moderator kita pada kesempatan kali ini, Ibu Zahrina Zul Tamimi atau akrab disapa Mbak Sasa. Beliau adalah Widya Iswara, Lembaga Administrasi Negara. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator for today's webinar, Mbak Sasa. The floor is yours. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang berada di Aula Profesor Agus Dwianto, Kantor Lembaga Administrasi Negara maupun yang berada di ruang virtual. I'm sorry I use Indonesian here, but I hope you can understand later or we can discuss it later. Oke, terima kasih Mbak MC, Mbak Reni. Senang sekali siang hari ini saya Zahrina Zultamimi akan menemani Bapak Ibu dalam sesi webinar. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya pada Bapak Ibu yang ada di ruangan mungkin ya. Nanti yang di Zoom bisa diintip-intip sedikit ya Mas Sultan ya. Siapa di sini yang sudah menggunakan generative AI atau kita sebut ChatGPT, Gemini, atau semacam personalized learning app? Boleh angkat tangan? Pak Jatid saya lihat dua tangannya ya. Sangat yakin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di virtual room juga pasti pernah memakai generative AI ya.
Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kecerdasan artificial atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence ini memang tidak lagi bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, termasuk dalam proses pelayanan publik. Presiden terdahulu Pak Jokowi pada tahun 2020 juga memaparkan bagaimana AI berpotensi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan juga efektif. Ini penting karena ujungnya adalah kualitas pelayanan publik yang meningkat. Lalu bagaimana AI di negara-negara tetangga seperti mungkin di Malaysia atau yang kita akan bahas di siang hari ini yaitu di Southeast Asia, nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber yang sudah sangat expert di bidangnya. Tentu melihat pentingnya hal ini, LAN mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam webinar kita siang hari ini dengan topik Artificial Intelligence in Southeast Asia Government, yang merupakan bagian dari kerjasama antara lembaga administrasi negara, kemudian Tony Blair Institute for Global Change, dan juga Apolitical. Pada siang hari ini ada dua brilliant speakers yang akan menemani diskusi kita, ada Pak Ray dan juga ada Bu Astrid Dita, yang sebelumnya kita mengundang keduanya ke atas. Saya izinkan saya untuk memaparkan sedikit background dari narasumber pertama kita. Ada Bapak Ray Frederick Jayadinata. Saat ini beliau adalah Technology Venture Partner di Alpha JWC Ventures dan Program Director di Artificial Intelligence Institute for Progress, sebuah joint initiative dari Alpha JWC Ventures dan juga Pijar Foundation, yang juga baru launching tahun ini kalau nggak salah ya Pak ya. Sebagai pemimpin teknologi dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, beliau meliputi begitu banyak peran strategis yang pernah di posisinya, yaitu termasuk Group Chief Technology Officer di Traveloka, serta Head of Asia Derivative Technology di Goldman Sachs Hong Kong. Selain itu, beliau juga pernah memegang posisi Executive Director di Morgan Stanley dan sejumlah multinational company di bidang investasi lainnya di Hong Kong dan juga di Singapura. Pak Ray memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik elektro di Universitas Trisakti dan juga pemegang gelar CFA sejak 2013. Mari kita sambut yang meriah Bapak Ray Frederick Jayadinata. Silakan Pak. Ya, tidak hanya berdua, untuk narasumber selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara yaitu Ibu Astrid Dita. Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman yang sangat luas di bidang kebijakan publik, transformasi digital dan juga pembangunan capital dan juga infrastructure. Sejak 2024, tepatnya bulan Januari, beliau menjabat sebagai Head of Partnership Asia Pacific di Tony Blair Institute Global for Change, memimpin inisiatif kemitraan di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan sebelumnya beliau juga merupakan Senior Advisor di TBI, kemudian termasuk inisiator pengembangan Starlink Pilot di Indonesia. Dan Ibu Astrid juga pernah menjabat sebagai Policy Lead memimpin kebijakan publik di Amazon Web Services. Belum selesai nih Bu. Pengalaman yang luar biasa di bidang infrastructure dan juga capital advisory juga telah beliau dapatkan selama bergabung dengan Prospera, Deloitte, dan juga Australia Indonesia Partnership for Economic Governance. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga farmasi dari ITB, Ibu Astrid telah berhasil mengombinasikan pemaknaan yang bersifat kebijakan ekonomi dan juga teknis untuk memberikan impact yang sangat luas dan juga bermakna. Mari kita sambut Ibu Astrid Dita. Aplausnya mungkin Bapak Ibu. Oke, mungkin saya mengucapkan selamat datang dulu pada Pak Ray dan juga Bu Astrid di kantor kami di Lembaga Administrasi Negara. Apakah ini yang pertama, Bu, Pak?
Semoga tidak. Ini yang pertama? Tidurnya tidak ya? Juga tidak untuk Juga saya. ya. Yang jelas ini bukannya terakhir ya. Pasti. Baik Pak Ray dan Bapak Ibu sekalian, Bu Astrid, acara diskusi kita siang hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Kita akan tampilkan paparan dari Pak Ray dan juga Bu Astrid sekitar 15 menit. Jadi daging-daging semua nanti yang disampaikan. Kemudian akan ada sesi tanya jawab di akhir diskusi sekitar 15 menit. Kita juga akan alokasikan untuk in-person audience maupun yang online untuk menyampaikan apabila ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Baik Pak Ray dan Bu Astrid, saya ingin memulai dengan background keadaan artificial intelligence di Indonesia ya. Mungkin kita bisa melihat back to 2020, ada pemerintah Indonesia telah menggait private sector dan akademisi untuk merumuskan strategi nasional kecerdasan artificial Indonesia. Di dalamnya ini merupakan strategi yang disusun untuk tahun 2020 sampai 2045. Dan di dalamnya menyangkut area fokus pengembangan AI, yaitu ada etika dan kebijakan, kemudian pengembangan talenta dengan literasi AI yang memumpuni, dan juga ujung utamanya adalah transformasi birokrasi ya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan ekosistem data dan juga infrastruktur, dan yang terakhir adalah riset dan inovasi industri. Itu mimpi besarnya Indonesia ya Pak, Bu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bu Astrid dan juga Pak Ray yang sudah bekerja sama dengan sektor pemerintahan, apakah kita saat ini sudah berada di track yang benar? Are we on the right track right now? Kita mungkin bisa mulai dari Pak Ray dulu. Tadi bagaimana Pak Ray melihat mimpi Indonesia yang sangat besar ini Pak sampai 2045, serta posisi Indonesia yang nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat di Southeast Asia gitu ya, bagaimana kita apakah sudah cukup catch up dengan akomodasi AI sebagai bagian dari kebijakan publik gitu ya, ataukah kita masih jauh nih? Ya, kira-kira. Silakan Pak. Baik, ya. Sebenarnya mungkin kalau saya lihat, boleh dibilang state of AI dibanding antara tahun 2020 dengan tahun setelah 2022 dan setelahnya, itu sangat-sangat berbeda. Kalau boleh dibilang, apakah negara-negara termasuk Indonesia tertinggal karena AI itu sejak 2022, sejak ChatGPT keluar, tiba-tiba berubah ya, dan terus maju dengan sangat cepat, sampai boleh dibilang seluruh dunia juga ketinggalan, begitu. Ya, seluruh dunia tidak bisa bereaksi cukup cepat untuk melihat, wah, AI ini progresnya akan seperti apa, impact-nya ke society akan seperti apa. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi untuk negara-negara di dunia yang mungkin bukan Amerika Serikat atau mungkin bukan Cina, itu kemudian juga akan ada pertanyaan lagi ya, menurut saya, bahwa selain dari mempelajari AI, mengadopsi AI, mengaplikasikan AI, apakah juga kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mempunyai AI sendiri, ya, yang mungkin sering disebut sebagai sovereign AI ya, atau apa, kedaulatan intelijensia buatan, mungkin kalau bisa saya terjemahkan. Ya, jadi mungkin kira-kira begitu. Kalau dibilang apakah tracknya salah, tidak juga. Tapi apakah kita harus lebih cepat beradaptasi? Sepertinya ini berlaku untuk semua negara. Ya, mungkin kira-kira begitu. Ya. Nggak cuma Indonesia berarti ya Pak? Masih ada harapan ya berarti ya? Pasti ada, pasti selalu ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ray. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi setelah bisa paparannya ya Pak ya nanti. Kemudian Bu Astrid, saya boleh manggil Mbak atau Bu nih? Monggo, silakan. Bu aja ya. Bu Astrid, masih berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ray tadi ya, bahwa kita sebenarnya nggak ketinggalan nih Bu, dan bahwa kita juga memang sudah on the right track, tapi butuh akselerasi nih sepertinya ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah benar kita butuh akselerasi atau kita butuh sisi yang lain nih untuk bisa catch up dengan kemajuan yang ada di ranah artificial intelligence? Silakan Ibu. Mungkin
pembahasan saya mungkin agak sedikit ada nuansnya ya, karena Ya. kenyataannya pertama kalau misalnya kita bicara mengenai supremasi di bidang kecerdasan artifisial, mau tidak mau penguasaan infrastruktur itu jadi penting. Maksudnya contohnya kami sendiri sempat melakukan studi internal, jadi 3 negara yang punya kepemilikan server paling banyak di dunia yang tentunya itu akan jadi backbone gitu ya untuk pengembangan model AI dan lain sebagainya itu Amerika, Cina, dan Inggris. Artinya posisi Indonesia di mana agak jauh gitu kalau kita Agak bicara jauh. mengenai realitanya seperti itu. Tapi itu tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ada strategi-strategi alternatif yang bisa kita lakukan. Dan artinya kita juga harus menyesuaikan ya apa yang kemudian menjadi tujuan strategis kita untuk mengadopsi AI. Tentunya pertama adalah peningkatan produktivitas kita secara menyeluruh, tidak hanya di sektor publik, tetapi juga mengenai bagaimana kita bisa memastikan sumber daya apa yang sudah ada di Indonesia, yaitu dalam hal ini kekhususan bahasa kita ya, karena tadi yang seperti Pak Rai sampaikan, sovereign AI itu memang sebenarnya bisa dibilang diperlukan. Kenapa? Karena mau tidak mau, pertama, banyak data yang sebenarnya uh, tidak akan bisa digantikan oleh data-data training yang ada di luar sana, yang dimana data yang ada di luar sana mungkin bahasanya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, jadi beberapa apa namanya insight-insight tertentu tidak tertangkap. Dan juga tentunya materi-materi yang juga ada yang terkandung di dalam data-data yang ada di Indonesia itu belum tentu ada direpresentasikan di data-data yang ada di luar Indonesia. Dalam hal ini yang tentunya akan menjadi penting adalah pertama mulai dari mendigitasi data itu sendiri. Karena di Indonesia sayangnya aspek fundamental itu sendiri juga belum sepenuhnya selesai ya, belum sepenuhnya tuntas. Dalam hal ini misalnya kita bisa melihat di kantor pemerintahan masih banyak data itu bentuknya berkas yang apa namanya offline, hard copy paper dan sebagainya. Tentunya dalam proses untuk kita menciptakan sovereign AI atau membangun sovereign AI di Indonesia itu sendiri banyak langkah fundamental yang harus dilakukan, plus juga dari sisi sumber daya manusia harus kita siapkan, dan itulah mungkin saya rasa tujuan dari kerjasama yang kita lakukan sekarang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Astrid ya. Tadi saya meng-highlight bahwa memang syukurnya kita tidak begitu jauh kalau di Asia Tenggara, tapi kalau mungkin di secara global memang butuh akselerasi yang besar ya Bu ya, termasuk di bagian produktivitas kita dan juga berkaitan dengan data-data yang memang uniquely cuma kita yang punya, termasuk bahasa-bahasa tadi ya Bu ya. Dan mungkin kalau bisa dilihat sendiri sebenarnya di satu sisi di Jakarta sendiri misalnya Bu, hampir semua data sudah terdigitisasi dengan baik gitu ya, atau digitalis dengan baik, jadi sudah kita punya sistem. Tapi nggak bisa kita pungkiri dalam digital divide itu sendiri ada negara-negara, ada bagian-bagian dari Indonesia yang membutuhkan kecap yang lebih besar lagi akselerasinya justru gitu Bu. Dan memang di LAN sendiri kan kita berusaha untuk bridging itu dengan banyak kebijakan-kebijakan mulai dari misalnya proyek perubahan dari PKN yang mulai kita sisipin nih Bu AI-nya, atau mungkin dari segi bottom up-nya kita dari Latsar itu kita juga masukkan itu sisi AI atau digitalisasi, itu ada usaha kita gitu Bu ya. Apalagi di sisi sektor publiknya itu peran LAN gitu. Nah kalau dari negara-negara lain nih, dari cerita-cerita Pak Ray mungkin dan juga Bu Astrid, apa sih yang sudah mereka lakukan gitu di sisi sektor publiknya gitu? Boleh mungkin dari Pak Ray, habis itu nanti ke Bu Astrid, silakan Pak. Baik, baik, iya. Jadi kalau kita melihat negara tetangga mungkin ya, Ya. di Southeast Asia, itu khususnya saya lihat Singapura itu sudah mulai Ya. lumayan awal ya. Jadi mereka sudah merilis large language model, AI model yang sudah dilatih dengan bahasa-bahasa Southeast Asia, bahasa-bahasa Asia Tenggara. Kemudian juga untuk Malaysia, mereka juga sudah merilis suatu model, large language model juga yang khusus dilatih untuk bahasa Melayu. Ya. Mungkin untuk menambahkan, Cek. ya, untuk menambahkan poin tadi selain bahasa, selain ketersediaan data, sesuatu yang sangat penting juga yang tadi sepertinya Ibu Puja ya sempat sebutkan di panggung adalah khususnya kalau kita mau bicara mengenai kebijakan, policy making, itu kan kalau kita mengandalkan hanya large language model, AI model yang dari Amerika Serikat,
apakah mereka bisa berbicara bahasa Indonesia? Bisa. Bahkan saya kalau ngomong dengan bahasa Jaksel gitu ya, mereka langsung bisa menjawab dengan dialek yang sama. Oke. Ya. Tapi mungkin pertanyaannya lebih adalah apakah model ini mempunyai awareness, mempunyai kesadaran mengenai nilai-nilai Indonesia, Yes. yang tentunya berbeda dengan nilai-nilai Amerika Serikat, Betul. gitu kan. Dan itulah yang mungkin kembali lagi ke poin mengenai sovereign AI atau kedaulatan artificial intelligence ini, di mana tidak hanya kita memerlukan AI model ini untuk inklusivitas bahasa, tapi juga boleh dibilang inklusivitas kultural ya. Nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keindonesiaan yang tentunya tidak akan menjadi prioritas untuk Amerika Serikat. Tentunya tidak akan menjadi prioritas untuk bahkan Singapura atau Malaysia. Mereka akan melatih itu sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Gitu, ya. Ya, saya setuju sekali Pak, karena memang kalau bicara tentang translasi tidak hanya bicara tentang bahasa yang dialih bahasakan tapi lebih ke ada culture di baliknya yang perlu ditranslasikan juga gitu ya, dan itu tidak semua orang tahu kalau bukan natifnya sendiri. Saya setuju Pak. Sovereign AI itu sangat menarik. Semoga Indonesia nanti bisa lanjut. Silakan Bu Astrid untuk menambahkan mungkin. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Jadi tadi yang Pak Ari sebutkan ya memang Singapura sedang mengembangkan large language model Sea Lion ya, yang memang akan mengcover bahasa-bahasa di Asia Tenggara, dan itu penting. Dan kenapa hanya Singapura yang bisa melakukan itu? Sayangnya kembali lagi ke kepemilikan sumber daya komputasi gitu, yang memang di Singapura memang paling mumpuni mungkin di antara para negara Asia Tenggara. Tapi ini juga artinya memang akan ada keterbatasan bagi negara-negara lain yang sayangnya representasinya cukup terbatas. Misalnya contohnya kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita sudah cukup tadi yang disebut ya, meskipun saya rasakan masih tertinggal, sudah cukup terdigitasi, ada representasinya. Tapi misalnya contohnya kalau kita bicara mengenai bahasa Khmer di Kamboja, bahasa Thailand, itu sangat spesifik sekali, yang artinya memang mereka akan terhambat karena itu pengembangannya, dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sangat membantu dalam hal itu. Kemudian apa yang sudah dilakukan di negara-negara di Asia Tenggara sendiri, sebenarnya yang menarik sebenarnya kalau misalnya kita tarik di sisi Asia Pasifik sih, tapi kalau misalnya kita bicara di Asia Tenggara, sekali lagi memang Singapura yang masih memimpin, jadi mereka juga sudah mengembangkan beberapa use case gitu ya, di mana contohnya gimana bisa ada antar muka. Kalau seandainya sebagai ASN, saya tinggal chat aja gitu ya dengan aplikasi Sense gitu. Dan kemudian aplikasi itu nanti akan ngumpul data dari database internalnya pemerintah, gitu kan, data numerik dan lain sebagainya. Dan dia bisa mengenerate insight gitu. Kalau misalnya kita tanya, sebagainya bagaimana sih perkembangan ekonomi Singapura 1 dekade terakhir, dia akan langsung bisa mengenerate insight. Dan artinya ini akan sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan para ASN di sana begitu ya, untuk menyusun laporan, untuk bisa mengevaluasi kebijakan dan lain sebagainya. Untuk negara-negara lain sendiri, rasa-rasanya sih memang relatif masih terbatas ya, penggunaan use case-nya masih belum secanggih itu, meskipun contohnya kalau kita bicara mengenai narrow AI atau AI yang memang khusus untuk penggunaannya untuk tujuan tertentu, kita juga sudah melihat bahwa contohnya di Thailand itu AI itu sudah digunakan untuk memproses data dari CCTV untuk melihat, oh ini ada kemacetan nih di persimpangan jalan tertentu, karena memang tantangan yang dihadapi di negara Thailand itu sendiri utamanya di Bangkok, di mana perputaran ekonomi itu sama seperti halnya Jakarta dan Indonesia sebagian besar terjadi di ibu kota. Kemacetan itu sangat berdampak kepada ekonomi. Jadi artinya use case AI semacam, oh ini ada intelligent traffic monitoring gitu ya. Intelligent traffic system menggunakan data dari CCTV, kemudian dimodelkan AI, ini stopnya di persimpangan ini sekian detik saja, itu sangat membantu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah seringkali kita juga mungkin memahami AI sejauh ini masih agak abstrak gitu ya. Oh AI mungkin penggunaannya kita sejauh ini masih bersinggungan dengan generative AI, yang alat-alat yang gratis yang tersedia di luar sana. Tapi sebenarnya use case AI yang juga tidak kalah berdampaknya adalah use case atau penggunaan pemanfaatan AI di masing-masing sektor, yang dimana itu bisa menjawab tantangan dari sektor tersebut. Nah, ini yang kemudian juga akan menjadi potensi
Tapi tentunya ini akan kembali lagi kepada kapasitas dari lembaga-lembaga sektoral yang bersangkutan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI sebaik mungkin. Oke, baik, terima kasih. Saya highlight berarti ini ada tailored purpose gitu ya, Bu. Jadi memang dilihat case by case. Misalnya kalau di Jakarta nggak jauh beda dari Bangkok nih kayaknya. Masalahnya itu kalau nggak macet, banjir, tapi sekarang udah mendingan kayaknya ya, Bu ya. Tapi mungkin bisa menggunakan AI yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin kita bisa cek apakah bisa ditampilkan untuk paparannya, Mas. Sambil kita menunggu ya, Bu, kita terus berjalan dan diskusi nih. Eh, Banyak sekali yang berpikiran nih Bu ya dan Pak Rey bahwa ketika AI itu datang, posisi kita sebagai manusia, terlebih lagi kalau kita fokus tentang sektor publik gitu ya, ASN di sebelah mana nih gitu. Apalagi yang tidak semuanya di sini functional position, maksudnya punya jabatan fungsional gitu ya Bu ya. Ada memang pekerjaannya sangat administratif gitu. Kalau menurut Pak Rey, menurut Bu Astrid, di mana nanti kita bisa mengcombine itu? Di mana kita bisa mengcombine dan di mana kita bisa sama-sama jalan gitu. Ups, sudah ada ternyata ya. Oke, kalau begitu ini mungkin kita jump in dulu ke paparan ya Bu ya, supaya nanti bisa lebih deep lagi waktunya karena daging semua yang akan kita bahas. Mungkin kita akan berikan waktu sekitar, karena tadi sudah berkurang Bu, mungkin 5-10 menit, is it okay? Bisa. Bisa, 5 menit bisa juga Bu Astrid. Kalau Oke. Singapura can. Oke, over to you Bu, silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mungkin saya izin Bapak Ibu untuk sharing sedikit intisari dari sebenarnya ini adalah kolase dari kajian-kajian internal TBI. Bapak Ibu, nanti di akhir paparan akan ada link untuk barangkali Bapak Ibu ingin membaca versi yang lebih lengkapnya. Next. Jadi tadi ini pimpinan kami Pak Tony Blair bersama dengan mantan Menteri Pan-RB Pak Azwar Anas, karena memang beliau berdua ini memang berbagi visi bahwa penggunaan teknologi untuk pemerintahan ini akan sangat baik dampaknya, karena kalau negara di abad ke-21 tidak memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, pemerintahannya ini akan stagnan produktivitasnya. Next. Dan ini tadi ada pertanyaannya dari Mbak Sasa yang pembukaannya, sebenarnya posisi Indonesia itu di mana sih? Ini adalah cara pandang kami gitu untuk melihat posisi negara-negara dari sisi kesiapan AI-nya itu sendiri di mana. Kalau kita lihat dari mengenai ketersediaan dan bagaimana datanya itu mudah untuk berpindah di satu tempat ke tempat lainnya atau cross border flow. Kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur komputasi, bisa dibilang kita ada 4 kuadran. Jadi ada negara-negara yang menjadi pemimpin AI, mereka relatively infrastrukturnya mumpuni, kemudian mereka juga leluasa untuk bisa bertukar data dengan negara lain. Ini kenapa jadi penting? Karena kalau misalnya pertukaran data ini memungkinkan mereka untuk bisa mengembangkan model-model yang lebih canggih, memperkaya model-model tersebut sendiri atau sistem-sistem tersebut sendiri. Agak berbeda pendekatannya dengan yang sebelah kiri. China itu tidak kalah canggihnya, cuman memang kita sebut sebagai walled gardens gitu ya. Jadi kebunnya indah, tapi memang sengaja itu dipagerin gitu. Karena memang China memiliki peraturan terkait dengan data residensi, datanya cuma boleh ada di Cina, nggak boleh keluar dari border Cina. Itu pilihan strategis. Tiap negara pasti akan punya konsiderasinya sendiri gitu ya, pertimbangannya sendiri kenapa mereka memilih pengaturan seperti itu. Nah, posisi Indonesia itu sebenarnya ada di kuadran AI movers, di mana kita dari sisi ketersediaan infrastruktur komputasi tidak begitu buruk, karena kita juga sebenarnya punya banyak investasi data center dan semoga akan terus berdatangan ya untuk membangun data center baru di Indonesia. Tapi kita juga sebenarnya ketersediaan data dan portabilitas data relatif cukup bagus, dan ini yang masih bisa kita kembangkan lagi ke depannya. Next. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai penggunaan AI di sektor publik, ada 3 cara kita melihatnya. Pertama, AI yang ini nanti akan berantarmuka dengan masyarakat, jadi langsung public facing gitu ya, atau citizen facing. Kedua, AI yang kita gunakan untuk proses-proses pengoperasionalan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pengambilan kebijakan.
Nah, ini tentunya apa namanya hal ini berbeda, tapi kita bisa terapkan di semua sektor. Nah, contohnya mungkin yang nggak banyak terpikirkan gitu. Eh, Bapak Ibu, kalau teman-teman rekan-rekan guru dan pendidik, tenaga pendidik itu kan sebenarnya salah satu yang beban kerjanya paling berat ya di Republik ini. Mereka sebenarnya bisa sangat terbantu dengan Piranti AI untuk mengembangkan mereka tidak perlu buat materi ajar dari manual gitu dari awal. Mereka tinggal menggunakan AI dan materi ajarnya itu bisa di generate secara otomatis dan bahkan dipersonalize berdasarkan kebutuhan dari masing-masing siswa. Nah, harapannya hal-hal seperti itu yang bisa apa namanya kita lakukan dengan AI. Next. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai kira-kira apa saja sih apa namanya tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh AI untuk membantu para ASN yang ada di Republik ini, tentunya banyak. Ada tugas-tugas yang sifatnya kompleksitasnya sederhana gitu, sampai dengan tugas-tugas yang kompleksitasnya sangat tinggi. Dan dengan hal ini tentunya juga membutuhkan tools AI yang berbeda, baik tools AI yang sifatnya narrow, tadi yang disebutkan spesifik khusus untuk kebutuhan tertentu, maupun tools AI yang sifatnya generative AI. Jadi dia menciptakan data baru atau konten baru. Nah, dalam hal ini kita kalau misalnya melihat contoh-contohnya ya, kalau misalnya yang kompleksitasnya rendah, kita bagaimana kita bisa menyediakan informasi untuk publik dengan lebih baik atau lebih terpersonalisasi. Contohnya di Seoul itu sudah ada aplikasi namanya Seoul Talk. Jadi kalau misalnya saya sebagai warga gitu, saya mau mengetahui, saya ingin mensubmit aplikasi ini atau mengapply bansos ini, subsidi ini dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa saja pelayanan publik yang tersedia kepada saya? Nah, itu melalui antarmuka chatting itu bisa dilakukan oleh tools AI atau sistem AI ini. Dan juga di Portugal contohnya kalau misalnya untuk apa namanya pembayaran listrik itu di-apply subsidi listrik tarifnya otomatis berdasarkan karakteristik dari rumah tangga atau individu tersebut. Karena kenapa? Datanya memang sudah relatif tercapture. Jadi ketika dibaca oleh sistemnya di pemerintah bisa melihat oh ini kira-kira nih kemungkinan ini eligible untuk menerima subsidi listrik. Jadi lebih terotomasi untuk pelayanan publiknya. Tentunya ini banyak sekali contohnya dan mungkin yang apa namanya yang relatif menarik adalah kalau di Inggris itu adalah penggunaan AI juga untuk bagaimana untuk menghindari kriminalitas. Jadi untuk melihat oh ini kemungkinan apa namanya misalnya melalui social media monitoring kemungkinan ini ada grup-grup berbahaya gitu ya yang diidentifikasi melalui media online tertentu dan itu bisa kemudian ditangani secara proaktif oleh aparat hukum yang bersangkutan. Tapi tentunya dalam hal-hal ini yang aspek yang tadi belum sempat kita bahas adalah juga pentingnya aspek keamanan dan etika. Dan untungnya kalau misalnya di UK dan juga di negara-negara maju yang lainnya, panduan terkait dengan keamanan dan etika AI ini sudah lebih matang begitu ya, sudah ada panduannya dan kemudian tiap lembaga ini tinggal mengikutinya. Mungkin hal ini yang juga perlu dilakukan di Indonesia untuk memastikan bahwa penerapan AI di Indonesia itu punya koridor untuk menjaga aspek keamanan dan juga etikanya. Next. Dan kalau misalnya ditanya gitu, kita ingin meningkatkan produktivitas ASN. Seperti apa sih investasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk apa namanya mencapai hal tersebut? Nah, menariknya temuan dari kajian kami itu adalah bahwa sebenarnya peningkatan produktivitas itu sudah bisa kita dapatkan bahkan dengan penggunaan alat-alat AI yang relatif gratis. Jadi contohnya dengan penggunaan ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya itu sebenarnya peningkatan produktivitasnya cukup besar yang artinya bahwa kita sebenarnya bisa mulai dari tataran yang fundamental tersebut gitu ya sebelum kita graduate untuk menciptakan alat-alat AI yang lebih canggih apa namanya sistem ML tertentu dan apalagi yang melibatkan biaya tinggi seperti misalnya Internet of Things dan lain sebagainya. Next. Ini adalah kurang lebih apa-apa instrumen AI yang bisa digunakan dalam pekerjaan ASN sehari-hari, mulai dari yang tadi yang sederhana, Gen AI, kemudian juga sistem AI khusus, sampai dengan yang investasi hardware-nya butuh investasi hardware khusus gitu ya. Misalnya contohnya bagaimana kita bisa menggunakan mungkin RFID tags gitu atau Internet of Things untuk memantau
inventarisasi barang milik negara. Itu bisa dilakukan, tapi tentunya ini akan ada harus ada tinjauan mengenai visibilitas dari biayanya sendiri, cost benefitnya akan seperti apa. Next. Mungkin ini slide terakhir dari saya. Ini contoh-contoh apa namanya beberapa use case ataupun pemanfaatan AI di konteks lebih ke Asia Pasifik ya. Tadi di Singapura sudah disebutkan ada Sense apa namanya antar muka chat untuk mendapatkan insight dari database pemerintah. Kemudian di Jakarta Smart City itu juga manajemen lalu lintas berbasis AI juga sudah diterapkan. Dan juga terakhir di India itu use case-nya adalah regulation technology. Jadi kalau selama ini apalagi mungkin yang dari rekan-rekan yang dari Biro Hukum ya dan lain sebagainya itu waktunya kan banyak sekali ya terbuang untuk mengecek nih kira-kira ini sambungannya referensinya ke perpres mana, ini mana gitu kan. Nah ini dengan AI untuk regulation teknologi hal itu bisa membantu untuk legal drafting menjadi lebih singkat dan semoga lebih akurat juga dan lebih efisien. Mungkin itu saja dari saya. Next-nya apa namanya paparannya slide berikutnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk membaca lebih lanjut, kami ada publikasi-publikasi terkait dengan topik-topik ini. Silahkan dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, harap jangan ragu untuk menghubungi saya maupun rekan-rekan TBI yang lain. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu mungkin Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Astrid. Akhirnya kita semakin jelas ya Bu ya, kita di kuadran mana, apa yang terjadi di luar sana, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Oke, kalau begitu mungkin kita lanjut ke paparan Pare. Kita akan cek apa sudah aman teman-teman? Oke, baik. Sambil menunggu mungkin bisa kita sedikit bahas tentang, sudah. Emang nunggu saya ngomong dulu kayaknya baru muncul itu. Baik, kalau begitu Pak Rey, saya persilakan kalau mau berdiri supaya lebih nyaman, monggo Pak. Karena posisi Bapak di tengah-tengah akan lebih sulit nengok ke belakang. Iya, maaf Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Silakan, Saya silakan. bisa melihat layarnya. Iya. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian dari LAN-RI. Ya, terima kasih sudah mengundang saya hari ini di panggung. Mungkin saya akan merubah sedikit isi dari presentasi saya hari ini. Alasannya kenapa? Karena tadi sudah lumayan banyak dari sini yang sudah mungkin dirangkum dan di cover melalui diskusi sebelumnya. Ya, jadi next tolong. Ya, oke. Ini materi ini hari ini saya kebetulan kemarin baru saja bertemu dengan orang di Singapura yang mendesain Sea Lion. Dan bersama itu juga saya bertemu dengan orang Malaysia, Pak Khalil, yang mendesain MALAB, Large Language Model untuk bahasa Melayu. Dan dari situ kami melakukan diskusi ya, apakah Southeast Asia country, apakah negara Southeast Asia itu perlu mempunyai AI sendiri. Nah, mungkin tadi sewaktu kita berdiskusi, hal ini sudah kita jawab sebagian, ya. Tapi mungkin saya ingin membahas poin-poin ini secara singkat ya untuk hari ini. Jadi pertama, mengapa kita sebagai negara Asia Tenggara memerlukan untuk punya AI kita sendiri? Yang pertama adalah linguistic inclusivity, jadi inklusivitas bahasa. Ya. Tadi seperti sudah dibahas, salah satu faktor penting untuk bisa tetap kompetitif di area AI adalah education, edukasi, adalah pelatihan, adalah training. Tapi yang seperti tadi Bu Puja sampaikan, pelatihan dan training itu perlu dilakukan sesuai dengan konteks Indonesia dan sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, disitulah kita bisa mendesain bagaimana supaya AI ini bisa diakses oleh sebanyak mungkin warga Indonesia. Terlepas dari apakah warga negara ini bisa berbahasa Inggris atau tidak. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan adalah, kalau kita melihat ChatGPT, kita melihat Claude, itu sudah lumayan jago bahasa Indonesianya.
Lalu kenapa? Kenapa masih kita perlu punya AI sendiri? Ya, jawabannya ya tadi saya sebenarnya sudah membahas sedikit, tapi salah satunya adalah cultural sensitivities. Jadi bagaimana large language model itu bisa mengerti nilai-nilai budaya Indonesia, tapi juga bagaimana large language model AI itu bisa menjadi bagian terintegrasi dari pendidikan, dari bagaimana kurikulum dibuat, dari bagaimana kebijakan mungkin akan ditentukan yang akan mengarahkan kita untuk 5, 10, 20 tahun ke depan sampai 2045. Kan? Next. Ya, lalu yang kedua dan ketiga dan keempat, ini mungkin berdasar dari pengalaman saya di program Artificial Intelligence Institute for Progress. Ya. Jadi di program ini kami banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Khususnya salah satunya adalah LAN RI, ya, dengan di bawah kepemimpinan Pak Tri dan timnya. Nah, di sini ini kami berulang kali menemukan requirement, memerlukan persyaratan bahwa AI ini harus mengerti lokal konteks, harus mengerti seperti apa sih Indonesia sebenarnya. Jadi kembali lagi ke contoh untuk ChatGPT. Apakah ChatGPT itu mengerti bahasa hukum Indonesia contohnya? Mungkin tidak ya. Tapi apakah kita bisa membuat AI yang mengerti bahasa hukum Indonesia secara lebih baik? Jawabannya iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah national data privacy. Yang tadi Bu Astrid juga sudah sebutkan. Ini tidak hanya dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga banyak oleh lembaga-lembaga finansial di Indonesia, di mana data itu harus berada di Indonesia, dan bahkan kadang-kadang data itu harus berada di data center atau premisnya dari lembaga itu sendiri. Next. Oke, nah ini mungkin yang terakhir ini lebih memproyeksikan ke jangka panjang. Jadi mengenai sovereignty. Ini mungkin kalau kita bicara mengenai negara tetangga, saya bisa membagikan contoh dari Filipina. Filipina mempunyai competitive advantage bahwa their English skill, kemampuan berbahasa Inggris mereka mungkin termasuk yang paling tinggi di Southeast Asia. Dan ini menjadi competitive advantage karena kalau orang perlu customer service dalam bahasa Indonesia, kemana? Ke Filipina. Tapi di era AI, competitive advantage ini malah menjadi suatu kelemahan mungkin. Karena apa? Karena model yang paling advance sekarang itu justru paling jago di bahasa Inggris. Saya sudah berbicara lumayan banyak dengan perusahaan-perusahaan yang membuat solusi customer service melalui AI. Saya juga sudah berbicara cukup banyak dengan teman-teman saya di Filipina. Dan sampai sekarang saya belum mendapatkan jawabannya ya. Bagaimana kalau industri customer service yang sekarang lumayan dominan di Filipina ini tiba-tiba disrupted oleh AI. Kalau dulu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, mungkin jawabannya, oh nggak apa-apa, karena AI masih lebih mahal. Tapi yang saya lihat juga di market, yang namanya harga AI itu boleh dibilang setiap tahun berkurang 10 kali lipat. Ya, jadi dalam 2 tahun, saya sudah melihat sekarang ada model yang harganya hanya 1/400 dari ChatGPT 4 dulu. Kalau sudah begitu, bahkan Filipina pun mungkin akan terimpact. Dan ini kenapa menurut pendapat saya yang namanya economic sovereignty itu harus menjadi bagian juga dari policy dan pertimbangan untuk setiap negara. Kemudian yang terakhir mungkin ini adalah mungkin lebih jauh lagi, tapi juga kalau kita membaca mengenai beberapa pengarang, beberapa intelektual di bidang AI, mereka sudah berbicara mengenai salah satu masa depan, di mana geopolitical itu di dunia sudah menjadi dua camp. Ya.
Yang satu adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah China. Kalau kita tidak mempunyai sovereign AI, bagaimana cara kita untuk tetap menjadi netral di dalam masa depan geopolitikal yang mungkin tidak akan netral. Salah satu yang dari diskusi kami, jadi saya dan orang Singapura dan orang Malaysia yang memimpin inisiatif AI di negara-negara mereka, itu perlu dipertimbangkan juga. Oke, sebenarnya saya masih ada slide lagi, tapi sebenarnya itu sudah dibahas. Jadi mungkin sekian dulu ya. Terima kasih. Boleh tepungan dulu teman-teman? Kok teman-teman Bapak Ibu? Baik, menarik sekali lagi. Semakin ini ya Pak, mengafirmasi bagaimana kita butuh sovereign AI dengan begitu banyak alasan tadi ya Pak, termasuk data safety dan juga em, pertimbangan cultural juga gitu ya Pak. Termasuk menarik ketika kita bisa mengaitkan dengan etik tadi ya, masih yang menjadi utama gitu. Keduanya Bu Astrid itu juga sedikit meng-highlight tentang tinggal nanti gimana etiknya ketika sudah menggunakan AI, terus bagaimana kita sebagai manusia itu bisa dengan bijak menggunakannya gitu. Termasuk tadi Pak Ray juga meng-highlight sedikit gitu ya. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan Bapak Ibu. Dari indoor dulu mungkin ya, yang hadir secara langsung, apakah ada pertanyaan? Ya, yang di bawah mungkin Mas boleh dibantu untuk mikrofonnya. Boleh disebutkan nama dan juga instansi ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi nama saya Sadri dari BPSDM, Kementerian Dalam Negeri. Izin saya singkat saja pertanyaan. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, AI itu sangat penting untuk digunakan, bahkan di tingkat pemerintahan. Jadi pertanyaan saya, seberapa besar akurasi penggunaan AI ini dalam kancah ya perkembangan teknologi ini di ranah pemerintahan konteksnya. Karena saya mencoba Pak, izin pemateri, saya memasukkan data benar semua, maka hasilnya juga benar. Lalu saya mencoba lagi untuk yang kedua, saya acak, data itu salah, saya masukkan, maka hasilnya juga salah. Jadi ini terkait dengan etik juga kan. Jadi kita pada kesimpulan yang saya ambil adalah kembali kepada manusianya. Jadi saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabri ya Pak, betul ya? Dari Kemendagri ya, BPSDM Kemendagri mungkin. Kita rangkum dulu 2 pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu ya, baru kita akan jawab satu persatu. Silakan Pak, mungkin yang ada di belakang dulu tadi ya Mas ya, karena saya lihat udah ngangkat tangan agak lama. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Nama dan instansi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Ardinal, saya dari PPKSN Kementerian Sekretariat Negara. Pertanyaan saya adalah ketika kita berbicara tentang kedaulatan AI gitu ya, berarti kan kita mau nggak mau tadi saya lihat ada 3 pembeda gitu ya, maksudnya 3 grafik antara AI yang memang gratis gitu ya, terus berbayar, kemudian AI yang khusus. Nah ketika kita ngomong AI yang khusus ini, dari manakah kita akan mulai gitu Pak? Apakah kita harus punya infrastruktur yang bagus? Kalau nggak salah untuk generative AI kan butuh GPU gitu ya. Artinya kita juga butuh server yang memang mampu untuk mengolah AI ini, generative AI ini. Ataukah kita harus data manajemen kita harus kuat dulu. Kita punya kita memang di kementerian mungkin banyak sekali dilakukan proses digitalisasi. Tapi kan pertanyaan ini kan banyak juga data unstructured-nya gitu ya.
Nah, yang pertanyaan saya adalah tadi kita mulai dari mana dulu gitu ya? Kalau ingin membuat suatu AI yang memang berdaulat gitu ya, yang lokal, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi dari Seknek ya. Betul. Oke. Mungkin kita rangkum dulu dua dulu ya, Bapak Ibu, untuk nanti dibahas satu persatu oleh Bu Astrid dan juga Pak Rey. Yang pertama tadi dari Pak Sabri, semoga saya tidak salah menyebut ya Pak, dari BPSDM Kemendagri, tetangga Pak di sebelah. Akurasi penggunaan AI di ranah pemerintahan. Kita masukkan data benar, jawabannya betul. Kita masukkan data salah, kita jawabannya salah. Tapi apakah itu bisa we can rely on that gitu, solely gitu. Gimana menurut Pak Rey dan juga Bu Astrid? Siapa yang mau menjawab dulu? Pak Rey dulu? Pak Rey Ya, dulu. baik, Monggo. baik. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Kebetulan tadi saya mau kembali ke pertanyaan tadi tuh yang sebelum presentasi ya. Kan pertanyaannya mungkin agak nyambung. Jadi pertanyaannya adalah apa dengan adanya AI, bagaimana kalau untuk staff yang mungkin kerjanya non functional tapi Sangat administratif ya. betul. Ya, ya. Nah, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi betul sekali bahwa inilah kenapa mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar perkataan ya bahwa janganlah takut dengan AI, Ya. tapi takutlah dengan orang yang tahu menggunakan AI. Nah, inilah yang saya lihat lagi dan lagi di ranah manapun, Pak. Jadi dari ranah mungkin marketing, dari ranah programming dan sebagainya. Yang saya lihat fenomena yang terjadi lagi dan lagi adalah orang bisa orang yang bisa mendapatkan bantuan maksimal dan produktivitas maksimal dari AI adalah orang yang cukup tahu banyak mengenai bidangnya. Karena apa? Iya, karena apa? Karena persis seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kalau orang itu tidak mempunyai cukup domain knowledge, tidak mempunyai cukup pengalaman, kalau waktu AI-nya ngaco gitu, itu tidak tahu, Pak. Tapi kalau orangnya tahu cukup ahli di bidangnya, AI itu bisa sangat membantu. Ya, jadi mungkin kalau dari ranah saya kebanyakan pemrograman, Pak, saya juga sering ditanya ya oleh programmer-programmer dari fresh graduate yang barusan lulus, wah Pak Rey, gimana ya? Saya belajar pemrograman itu masih perlu nggak? Kan sudah ada AI. Jawaban saya, iya masih perlu. Pelajarilah pemrograman itu sampai kalian bisa tahu output yang benar itu seperti apa dan output yang salah seperti apa. Iya, mungkin begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Pak Rey, mungkin Bu Astrid mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit menambahkan kalau apa namanya klasifikasi yang kami gunakan dalam AI sebagai untuk membantu tugas manusia itu ada tiga gitu. Jadi pertama AI sebagai fungsi shadowing, kemudian AI sebagai fungsi helper gitu, dan terakhir AI sebagai fungsi untuk coworker. Jadi kalau misalnya di level yang AI sebagai shadowing itu kita kita seakan-akan kita mau tes nih. Kalau misalnya versi saya jawabannya nih A, kita tes yang di model AI, kira-kira jawabannya keluar apa? A atau B? Oh, ternyata dia keluarnya A juga. Berarti kemungkinan yang saya punya ini bisa jadi jawaban saya benar atau enggak. Oh, B. Oke, saya akan neglect. Tapi tentu saja tadi yang seperti Pak Ray sebutkan untuk bisa menjudge itu butuh domain expertise dari si pengguna itu sendiri. Di tingkatan yang kedua, AI sebagai pembantu dan AI sebagai coworker itu memang tingkatannya sudah lebih otonomous gitu ya. Jadi AI-nya sudah bisa menjalankan tugasnya sendiri, tidak butuh begitu banyak prompt ataupun di guide oleh si pengguna. Tapi tentu saja kita mungkin tidak akan masih agak lama gitu untuk mencapai tingkatan AI sebagai coworker yang independen. Jadi artinya ini saya sebagai ASN itu seorang individu sendiri, ini tugas yang saya kerjakan. Kalau seandainya saya punya AI yang bisa bekerja secara autonomous fully, artinya ketika saya spin up satu model AI sendiri itu bisa mereplace satu ASN. Di masa depan mungkin itu akan terjadi, tapi yang jelas belum sekarang karena ada banyak keterbatasan teknis dan juga konsideran mengenai tadi kembali lagi sisi etika yang mungkin
kecanggihan yang paling jauh sekarang adalah AI sebagai sisi pembantu gitu ya. Jadi artinya dia bisa merekomendasikan output ataupun kebijakan, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah terutama kalau seandainya output itu akan digunakan untuk hal-hal yang akan mempengaruhi kesejahteraan, well-being manusia, itu tentu saja output dari AI tidak boleh kita gunakan apa adanya. Itu pasti tetap akan membutuhkan supervisi manusia. Dan kalau misalnya tadi kembali ke pertanyaan bagaimana untuk mengukur akurasi, tentunya itu akan tergantung dari komparasi kita kepada data yang trainingnya, data sebenarnya apa, dan ya tentunya untuk menjudge itu butuh domain expertise. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Astrid. Keduanya sebenarnya sama-sama meng-highlight masih butuh manusia dengan literasi yang sangat tinggi ya untuk bisa menggunakan apa yang di output oleh si AI itu sendiri gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Mas Yudi di Seknek ya Mas ya. Perkara AI khusus nih Bu Pak. Tadi kan kita Bu Astrid sudah meng-highlight start awal kita bisa menggunakan generative AI yang masih free karena mungkin keterbatasan anggaran. Nah, tadi yang dibicarakan oleh Mas Yudi adalah yang khususnya nih. Gimana yang perlu kita lakukan step by step, step awal deh paling tidak. Gimana? Siapa yang mau menjawab dulu? Pak Rem. Kalau misalnya untuk AI yang sifatnya sangat narrow, tentunya pertama itu tergantung dari apakah kita sendiri tahu problem apa yang mau di-solve. Jadi problem statement yang tepat itu percaya atau tidak Bapak Ibu, seringkali itu jadi kendala utama gitu. Jadi katakanlah gitu ya, ada pejabat tinggi kan, saya pengen pakai AI, untuk apa ya? Pokoknya pakai AI. Nah, itu sering terjadi, tidak hanya di Indonesia. Jadi yang paling penting kita berangkat dari problem apa yang mau kita capai, apa success measure-nya gitu ya. Kita ingin katakanlah kita ingin meningkatkan produktivitas produksi pangan di Indonesia, beras meningkat sekian persen. Itu success measure-nya. Penggunaan AI-nya sendiri, AI khususnya tipe apa? Apakah contohnya kita pakai computer vision nih, pakai pencitraan citra satelit untuk memantau kondisi panen padi di seluruh Indonesia. Karena tentunya kalau misalnya kita kirim orang dari Balai Pertanian itu SPPD-nya saja sudah makan biaya begitu ya. Nah, hal yang seperti itu tentunya itu kita akan mulai dari problem definition, problem statement, kemudian juga mendesain kriteria untuk suksesnya sebelum kita bicara ke aspek yang lebih teknisnya, yaitu mengenai sumber-sumber data apa saja yang kita butuhkan, piranti hardware maupun software apa saja yang kita butuhkan, yang dimana nanti biasanya kendalanya akan mentok ke hal yang sama, yaitu ketersediaan data. Sebelum kita bicara mengenai ketersediaan infrastruktur untuk membangun sistem AI khusus itu sendiri seperti apa. Kalau boleh saya membagi ini mungkin pendapat personal saya rasa dengan jumlah data center baru yang sudah dan sedang dan akan didirikan di Indonesia, sebenarnya utilisasi dari infrastruktur komputasi di Indonesia itu belum maksimum. Jadi kita tidak akan kekurangan sumber daya komputasi sejauh ini atau dalam waktu dekat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dapat dengan mudah menggunakan sumber daya komputasi di luar dari sumber daya komputasi on-premise yang ada di kantor-kantor pemerintahan. Karena kalau misalnya pakai aja server yang ada di gedung Pusdatin atau di server di server room di gedung belakang, itu mudah. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah kita butuh ternyata sumber daya komputasinya lebih besar, seberapa mudah pemerintah dapat bilang bahwa kita butuh additional computing power, mungkin kita harus pakai public cloud atau kita harus pakai cloud computing. Itu yang mungkin butuh relaksasi ataupun butuh penyesuaian kebijakan yang tepat dari sisi pemerintah untuk memastikan bahwa inovasi kita tidak akan terbatas. Baik, terima kasih banyak Bu Astrid. Mungkin Pak Ray akan menambahkan, silakan Pak. Iya, mungkin hanya menambahkan sedikit karena sudah di-cover dengan sangat baik oleh Bu Astrid ya. Mungkin satu saja yang bisa saya sentuh adalah mengenai meningkatkan awareness. Kenapa saya menyebut ini terutama karena dari pengalaman saya running program ini AI Institute for Progress, ketemu dengan sekian banyak
perusahaan, dan juga pengalaman saya di Alpha JWC Ventures ya, bekerja dengan sekian banyak perusahaan. Ternyata walaupun banyak sekali orang yang sudah mendengar mengenai ChatGPT, mengenai OpenAI, Gemini, dan sebagainya, jumlah orang yang punya awareness yang cukup sebenarnya apa sih yang bisa apa yang bisa dilakukan oleh AI ini, tipe-tipe problem seperti apa yang mereka yang bisa dengan bagus dibantu oleh AI ini, tipe problem seperti itu yang mungkin kurang tepat AI ini untuk diaplikasikan. Itu yang menurut saya cukup sangat impactful kalau awareness itu secara keseluruhan bisa ditingkatkan gitu. Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rey. Mungkin this also related to what Puja said before ya. Karena only 15% yang data dari OECD bahwa public servant mendapatkan training yang proper untuk AI. Jadi mungkin ini juga menjadi pertimbangan juga LAN kenapa menggait dari political dan juga TPI untuk provide nih training untuk ASN nantinya. Mungkin bisa nambahin sedikit dari tadi ya. Pak. Iya, iya. Ya. Jadi, nah itu mungkin poin yang sangat bagus karena itu kembali mengkontraskan tingkat kesadaran, tingkat awareness ya. Jadi waktu kita memulai program AIP ini, yang kita temukan adalah sebenarnya awareness rakyat Indonesia mengenai AI itu sudah sangat tinggi. Hanya di belakang India dan China. Terus sentimen positif untuk generative AI juga sangat tinggi. Tapi ada perbedaan yang lumayan jauh antara sentimen positif sebagai pemakai, contoh memakai ChatGPT, contoh memakai TikTok mungkin AI-nya, dengan mengetahui problem apa yang AI ini bisa diaplikasikan dengan baik. Ya, jadi kembali ke poin itu bahwa setuju sekali dengan Bu Puja tadi bahwa awareness ini harus ditingkatkan lagi to the next level. Ya. Terima kasih sekali Pak sudah menambahkan dengan sangat baik ya tadi poin yang itu. Baik, ada yang ini nih angkat tangan. Apakah masih dibolehkan Bapak Ibu penyelenggara satu mungkin yang online saja Ibu ya? Baik, kita akan lihat. Sudah ada bisikan-bisikan nih Bu. Pertanyaan dari Pak Ismatullah, betul ya? Mengikuti tren global dengan mengadopsi AI yang memang sangat bermanfaat untuk efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan publik. Terkait dengan aspek keamanan AI itu sendiri, apakah benar-benar aman? Nah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Apalagi kalau perkara data-data sendiri itu di Indonesia ngomongin PDP aja baru 2022 ada ya Bapak Ibu. Sekarang gimana Bapak Ibu menanggapi hal ini perkara safety? Pertanyaannya tajam deh. Penanyanya ada instansinya dari mana ya? Nanti kita akan follow up lebih lanjut ya Bu. Apa mau di email? Bukan kenapa-napa karena apa namanya ini sebenarnya men-surface kebutuhan bahwa benar tadi keamanan AI sangat perlu diperhatikan. Siapa yang bisa menjudge? IT auditor for once gitu. Karena kan mereka yang akan memiliki keahlian teknis untuk bisa mengaudit. Oh ini modelnya ini bisa di-explain atau tidak, kemudian modelnya robust atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi itu pun kemudian ada keterbatasan di mana mungkin kalangan internal auditor kita dan terutama internal auditor TIK mungkin juga di sini perlu untuk pembaruan kapasitas begitu ya. Karena kan ini tentu bidang yang baru, masih berkembang, artinya sertifikasi yang relevan, kapasiti bidang yang relevan untuk rekan-rekan dari BPK, BPKP, dan juga Kominfo untuk bisa melakukan ini akan menjadi sangat penting. Mungkin itu dari saya. Oke. Ya, silakan Pak Rey untuk menambahkan. Mungkin kalau mengenai keamanan AI, ini kembali ke poin adalah yang namanya AI itu sekarang tidak bisa terpisah dari manusianya. Ya, jadi mungkin sesuatu yang menarik ya bahwa AI ini sudah OpenAI, Claude dan sebagainya itu sudah mengalami banyak rilis ya. Dan di setiap rilis itu dalam waktu maksimal 2-3 hari selalu sudah ada yang bisa
jailbreak istilahnya. Jailbreak itu maksudnya Oke. AI seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang harmful ya, Mm-mm. tapi selalu ada caranya untuk itu gitu. Inilah alasan kenapa contohnya DBS, Bank di Singapura, Ya. mereka mengumumkan bahwa oh kita sudah memakai AI, tapi mereka tetap tidak berani mengekspos AI itu untuk customer mereka secara langsung. Oke. Yang mereka lakukan adalah dideploy secara internal. Sama. Di sini pun kita ada program AIP, kita juga bekerja dengan bank, rekomendasi kita persis sama. Bahwa ini belum bisa untuk diekspos langsung ke customer, di mana orang itu kan biasanya iseng ya. Kalau AI ini harusnya tidak begitu, malah dicoba pengen bagaimana saya bisa bikin AI ini begitu gitu kan. Oke. Iya, jadi mungkin ada di situnya juga kembali bahwa AI ini masih perlu guidance dan Ya. guardrails dari manusia. Nih. Oke. Baik, baik. Guidance dari manusia tetap harus beriringan ya Pak, nggak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi masalah safetyness dan juga apalagi kalau kita ngomongin pelayanan publik yang mana ketemu dengan orang langsung. Apalagi culture juga wah sangat sangat kompleks nantinya kalau dibiarin itu sendiri. Baik, saya pikir sudah di penghujung acara. Mohon maaf ya Pak ya, tidak bisa diakomodasi untuk pertanyaannya. Eh, baik kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Bu Astrid dan juga Pak Rey. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah membahas sedikit ya Pak, enggak sedikit sih, banyak daging semua tadi ya, mulai dari posisi kita di public sector kita Indonesia itu seperti apa, bagaimana kita bisa catch up dengan apa yang terjadi di luar ini, di global gitu ya, kemudian apa tantangan kita, yaitu dari segi safety dan juga dari segi adakah kemungkinan sovereign AI untuk kita gitu ya. Mungkin di sisi Southeast Asia dulu mungkin. Tadi Pak Rey sudah berbicara dengan Malaysia dan juga Singapura. Siapa tahu ya Pak ya. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Rey dan juga Bu Astrid. Semoga pengetahuan dan juga pemahaman yang diperoleh dari webinar kita menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga mendorong transformasi digital di pemerintahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Reni. Baik, terima kasih kepada Mbak Sasa dan juga dua narasumber kita pada hari ini, Bu Astrid dan Bapak Rey. Sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah untuk narasumber juga moderator kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kita pada hari ini, rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ini baik secara luring maupun secara daring. Ladies and gentlemen, the discussion session marks the end of today's event. Thank you for your contribution and also participation. I hope you find today's event informative and engaging. Stay safe and stay healthy. I am Reni signing off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.